Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3921 sampai 3925. Oke, kita langsung aja. Bab 3921. Dengan lembut menyeka air mata, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Pada saat ini, pemahamannya tentang uang memperoleh tingkat pemahaman yang baru. Dia tiba-tiba mengerti sebuah puisi kuno oleh Li Bai, seorang penyair Cina. Saya dilahirkan dengan bakat, dan saya akan kembali ketika putri saya pergi. Bagaimana menghabiskan lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat dalam sekejap? Misi tertinggi kekayaan adalah untuk melayani kehidupan. Orang-orang yang hadir menyaksikan lelaki tua kurus dengan kulit pucat ini dengan cepat memulihkan darahnya. Dan semangat seluruh orang juga sangat meningkat dan mereka secara alami iri. Ini juga membuat banyak orang merasa sangat kesakitan karena 4 pil permajaan malam ini telah diminum semuanya. Sisanya adalah seluruh pil peremajaan. Banyak orang tidak menebak bahwa 1/4 dari pil peremajaan memiliki efek seperti itu. Jadi, apa efek dari seluruh pil? Pada saat ini, miliarder Korea Selatan turun dari panggung dan diam-diam kembali ke tempat duduknya. Song Wanting berbicara ke mikrofon pada saat ini dan berkata dengan serius, "Sepertinya yang kita semua tahu, lelang ini diadakan oleh grup Song Jinling yang diselenggarakan bersama dengan grup Yanjing Tuan Ye. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ini 2 perusahaan atas namanya, dan dia secara khusus menjelaskan bahwa terutama kepada Tuan Ye Zhongquan, ketua grup Ye, yang tidak hanya memberi dukungan besar untuk pelelangan, tetapi juga datang jauh-jauh dari Yanjing untuk hadir secara langsung sebagai VIP lelang ini, akan membuat lelang ini berkembang." Ye Zhongquan yang berada di barisan pertama di bawah panggung sangat bersemangat ketika mendengar ini. Sejak Ye Chen memberitahunya sebelum pelelangan bahwa dia akan diberi setengah pil permajaan di pelelangan, dia telah menantikannya saat ini. Hanya saja dia tidak tahu pengaturan seperti apa yang dibuat Ye Chen, dan dia tidak tahu periode waktu yang direncanakan Ye Chen untuk memberi dirinya setengah dari pil permajaan. Setelah itu, karena dia menyaksikan kenaikan harga dari 4 pil permajaan ini dengan matanya sendiri, dia bahkan lebih khawatir bahwa Ye Chen untuk sementara akan menyesalinya. Lagi pula, 1/4 pil permajaan ini dapat dilelang dengan harga mengerikan 38,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jika setengah dari pil permajaan disiapkan untuk dilelang, itu hanya lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, dia takut setelah melihat situasi ini, Ye Chen tiba-tiba berubah pikiran dan dia benar-benar kosong. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Song Wanting, hatinya mengantung akhirnya jatuh. Pada saat ini, Song Wanting dengan sengaja menaikkan volume suaranya dan berkata dengan keras, "Selanjutnya, saya akan membuat sebuah pengumuman besar atas nama pemilik Hao Chundan. Setengah dari Hao Chundan akan diberikan kepada Tuan Ye Zhongquan di tempat kejadian." Begitu kata-kata keluar, para penonton gempar. Semua orang tidak sabar untuk mengetahui siapa pemilik Hao Chundan. Apakah mereka dapat membeli Hao Chundan secara langsung melalui dia, melewati proses lelang? Namun, siapa yang mengira bahwa orang misterius yang tidak mengungkapkan informasi apapun akan benar-benar memberi Ye Zhongquan setengah pil permajaan di tempat? Ini setengah, baik itu dijual terpisah atau dijual bersama, tidak boleh kurang dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, orang misterius itu baru saja memberi Ye Zhongquan sesuatu senilai 50 miliar dolar.
Bagaimana bisa Ye Zhongguan memiliki wajah sebesar itu? Banyak orang juga berbisik di bawah. Dan beberapa orang berkata, setelah keluarga Ye dipukuli oleh Wan Pujun dari istana Wanlong, bukankah ini buruk? Mengapa Ye Zhongguan menjadi begitu hebat dalam sekejap mata? Kita lanjut lagi ke bab 3922. Ye Zhongguan mendengar banyak bisikan di sekitar dengan jelas. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mendambakannya. Dia bersemangat bukan hanya karena setengah pil permajaan, tetapi juga karena perasaan diawasi oleh semua orang saat ini. Sebelumnya, dari dunia luar, keluarga Ye telah memotong setengah dari harta mereka dan memberikannya kepada istana Wanlong, sehingga mereka jarang dibicarakan di luar, dan mereka jarang dihina atau bahkan diejek. Ye Zhongguan merasa sedih dan ingin menyatakan kepada seluruh dunia bahwa keluarga Ye tidak dimakan oleh istana Wanlong. Sebaliknya, keluarga Ye langsung mengambil alih seluruh istana Wanlong. Namun dia tahu bahwa cicitnya Ye Chen tidak bermaksud membiarkan dunia luar mengetahui hubungan sebenarnya antara keluarga Ye dan istana Wanlong. Oleh karena itu, meskipun kata-kata ini menghilangkan kebencian, dia sama sekali tidak berani mengatakan kepada dunia luar. Mati lemas untuk waktu yang lama, sampai sekarang, biarkan Ye Zhongguan menemukan perasaan mengangkat alisnya. Karena itu, dia secara alami sangat bersemangat. Pada saat ini, Fei Kexin yang sendirian di dalam kotak di lantai 2 tidak hanya terkejut, tetapi lebih bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggumam dengan suara rendah. Jika Ye Chen baru saja mengucapkan terima kasih kepada Ye Zhongguan untuk pelelangan, maka sama sekali tidak perlu mengeluarkan setengah pil permajaan kan? Dengan situasi pelelangan saat ini, jika Anda langsung lelang setengah pil permajaan, dan saya khawatir seluruh adegan akan mendidih dan itu pasti pendapatan puluhan miliar dolar. Mengapa saya harus mengambil separuh pil permajaan untuk membayar kembali sedikit bantuan dari keluarga Ye? Juga jika keluarga Ye baru saja membantu mengadakan pelelangan ini, tampaknya bukan keluarga Ye yang membantu Ye Chen, tetapi Ye Chen yang membantu keluarga Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye mampu menunjukkan wajah mereka di depan begitu banyak orang kaya raya kali ini. Akan tidak tahu berapa banyak orang kaya yang akan mencoba menjilat mereka di masa depan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya Ye Chen ingin menarik keluarga Ye. Mungkinkah Ye Chen memiliki hubungan lain dengan keluarga Ye? Fei Kexin bergumam sambil mengerutkan kening, dan tidak bisa tidak merenungkan. Tapi, saya telah dengan jelas menyelidiki keluarga Ye sebelumnya. Meskipun Ye Chen juga bermangga Ye, tetapi tidak ada bukti bahwa Ye Chen memiliki sesuatu dengan keluarga Ye dari Yanjing. Terkait apakah Ye Chen kerabat jauh dari keluarga Ye atau cabang agunan dari keluarga Ye. Namun, jika Ye Chen benar-benar cabang sampingan dari keluarga Ye, maka kekuatannya terlalu kuat kan? Belum lagi, dia akan bisa mendapatkan setidaknya lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam lelang Hao Chundan hari ini saja. Jika orang seperti itu hanya cabang sampingan, maka kepala keluarga Ye harus membalikan tubuhnya. Untuk sementara waktu, Fei Kexin juga sedikit bingung dan bingung. Pada saat ini, Ye Zhongguan yang sudah tua sudah berdiri di atas panggung. Mendapat komentar dari 400 orang, hatinya melonjak. Untuk menghormati Ye Zhongguan, staf menyerahkan Hao Chundan kepadanya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda dapat mengambil Hao Chundannya sendiri." Ye Zhongguan tertegun sejenak, lalu kembali sadar dan berkata dengan cepat, Oke, aku akan melakukannya sendiri." Bagaimanapun, dia dengan hati-hati mengambil setengah pil permajaan di depan umum. Sejak dia tahu bahwa Gu Yanzong telah pulih dari Hao Chundan dan lebih dari 10 atau 20 tahun lebih muda, Ye Zhongguan penuh dengan keinginan dan harapan untuk Hao Chundan. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Bersemangat, Ye Zhongguan memasukkan Hao Chundan ke mulutnya dengan tangannya sendiri
dan kemudian menutup matanya dengan tidak sabar, ingin merasakan setiap langkah reaksi Hao Chundan di dalam tubuhnya. Namun, pelepasan efek obat Hao Chundan jauh lebih cepat dari apa yang dia bayangkan, dan dia sendiri tidak memiliki lesi yang membandel. Jadi, setelah masuk Hao Chundan, itu menyebar langsung ke seluruh tubuh. Ye Zhongguan hanya merasa bahwa kehangatan yang dibawa oleh Hao Chundan ada di mana-mana, tetapi tidak tahu transformasi seperti apa yang dialami saat ini. Lebih dari 400 orang di antara hadirin terkejut menemukan bahwa beberapa rambut perak Ye Zhongguan sudah putih telah berubah menjadi hitam dengan mata telanjang. Kita lanjut lagi ke bab 3923. Dan kerutan dalam kulitnya mulai memudar dalam sekejap. Bintik-bintik penuaan di wajahnya juga tampak terpesona dan dengan cepat memudar. Ini benar-benar memutar waktu kembali. Hanya setengah dari pil permajaan yang memungkinkan Ye Zhongguan menemukan keadaannya 10 tahun yang lalu. Dari seorang lelaki tua dengan rambut perak hingga seorang lelaki tua spiritual dengan rambut abu-abu dan penampakan yang kuat. Dan kemanjuran di pil permajaan setengah ini juga membuat lebih dari 400 orang di tempat kejadian mengatur ulang kognisi mereka tentang pil permajaan sekali lagi. Sebuah diskusi panas meletus di antara hadirin. Ya Tuhan, ternyata setengah pil permajaan sangat kuat. Ye Zhongguan ini terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Setengah pil permajaan memiliki efek seperti itu. Bukankah seluruh pil akan melawan langit? Tak perlu dikatakan, jika Anda meminum pil permajaan utuh, Anda pasti akan 20 tahun lebih muda. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada obat ajaib seperti itu di dunia ini? Itu bisa mengembalikan orang ke masa lalu. Aku bahkan mulai bertanya-tanya, apakah aku punya mimpi yang panjang? Keempat Hao Chundan tadi pada dasarnya digunakan oleh penawar untuk mengobati penyakit karena bobotnya yang kecil dan gejalanya meningkat secara signifikan. Tetapi itu tidak mencerminkan keajaiban kembalinya Hao Chundan ke masa muda. Sekarang, semua orang akhirnya menyaksikan tempat paling ajaib di Hao Chundan, yaitu kembali ke masa lalu. Dan perubahan besar Ye Zhongguan yang terlihat dengan mata telanjang juga membuat mereka ingin bersaing untuk pil permajaan terakhir. Kepercayaan diri dan keinginan untuk pil permajaan menjadi lebih kuat. Sementara Fei Yanzhong sangat menginginkan Hao Chundan. Dia juga harus mengakui bahwa pelelangan ini hanya membuat psikologi orang-orang kaya ini menjadi ekstrim. Apakah itu perumusan, aturan pelelangan, atau ritme yang merangsang selera semua orang? Selangkah demi selangkah, para taipan ini digenggam dengan kuat, selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat bahwa Ye Zhongguan meminum setengah pil Hao Chundan dan itu memiliki efek seperti itu, dia langsung berpikir tanpa sadar, jika Ye Zhongguan hanya mengambil satu pil utuh, efek magic seperti apa yang akan dimilikinya? Mungkin alih-alih memutihkan rambutnya, sebagian besar rambutnya akan berubah menjadi hitam. Dan usianya tampaknya bukan dari 80 hingga 70, mungkin dari 80 hingga 60. Dan Fei Yanzhong tidak bisa tidak berpikir, bagaimana jika dia meminum seluruh pil itu sendiri? Mungkin dia tidak akan lagi menjadi orang tua yang sekarat di usia 90-an. Tetapi orang tua yang sehat dan terlihat seperti berusia awal 70-an. Seperti Ye Zhongguan di atas panggung sekarang. Pada saat ini, keinginannya untuk Hao Chundan telah mencapai batasnya. Selain dia, Hao Yuanzheng dan Bernard Arnault juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dan Fei Yanzhong saat ini mulai serius menganalisis kedua pesaingnya. Ketika dia mengulurkan tangan kirinya, dia memikirkan Bernard Arnault dan bergumam dengan suara yang sangat rendah.
Orang ini hanya bernilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan saya memanfaatkannya bahwa dia tidak dapat menghasilkan terlalu banyak uang. Dia seharusnya tidak bisa bermain lebih dari 80 miliar. Tidak ada yang perlu ditakuti. Segera dia merentangkan tangan kanannya, dan apa yang dia pikirkan dalam benak adalah Hao Yuanzheng nomor 99. Dan dia terus bergumam, kekuatannya tidak terduga. Jika dia benar-benar keluar untuk bersaing denganku, aku pasti tidak akan melakukannya, menjadi lawannya. Tetapi jika saya ingat dengan benar, dia belum berusia 50 tahun ini, dan dia belum cukup umur untuk meminum pil peremajaan. Setelah mengatakan itu, dia sedikit meregangkan alisnya dan berpikir pada dirinya sendiri. Kurasa dia datang ke sini kali ini mungkin hanya untuk mengetahui kebenaran Hao Chundan. Jika ini memasalahnya, maka aku tidak perlu khawatir. Pada saat ini, staf mengirim Ye Zhongban yang 10 tahun lebih muda kembali ke kursi VIP. Song Wanting berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah lot terakhir dari lelang kita malam ini. Ini juga satu-satunya pil peremajaan di seluruh lelang malam ini." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3924. Seluruh pil peremajaan terakhir adalah akhir dari seluruh lelang. Semua orang menantikannya. Meskipun kebanyakan orang tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing mendapatkan pil peremajaan ini, mereka juga ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan untuk menerima pil peremajaan ini. Selain itu, mereka juga ingin melihat efek magic seperti apa yang akan dibawa seseorang jika dia mengambil seluruh Hao Chundan di depan umum. Segera, staf membawa seluruh pil peremajaan. Song Wanting menunjuk ke pil peremajaan, tersenyum dengan berkata, "Pil peremajaan terakhir memiliki harga mulai dari 10 miliar dolar Amerika Serikat, dan harga minimum naik satu pertawaran 100 juta dolar Amerika Serikat. Penawar yang tertarik, silakan mulai menawar." Begitu dia selesai berbicara, Bernard Arnault mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan membayarnya 50 miliar. Bernard Arnault juga sangat jelas dalam hatinya bahwa seperempat telah terjual seharga 38,2 miliar dan harga transaksi seluruh bagian ini harus puluhan miliar. Jadi dia langsung menyebut 50 miliar. Pemanasan dulu. Setelah menunggu sepanjang malam, Fei Yanzhong akhirnya menunggu pil peremajaan ini untuk berbicara langsung. "Saya akan membayar 60 miliar. Bernard Arnault berbalik dan melirik ke arah suara. Dia orang kaya teratas dalam barang-barang mewah, selalu aktif di Eropa, dan akses serta bisnisnya juga terkonsentrasi di Eropa, yang tidak terlihat oleh Fei Yanzhong. Seorang pria Amerika Utara, orang kaya itu tidak mengenalnya. Melihat orang tua ini mengambil 60 miliar, dia segera berkata, Saya akan membayar 62 miliar. Fei Yanzhong berpikir bahwa bocah lelaki tua ini dapat menghadapinya selama 2 putaran dengan satu kenaikan harga 10 miliar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan menarik pinggulnya sedikit ketika dia bangun. Jadi dia tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan berkata, "Untuk menebus 710 juta." Bernard Arnault mengertakkan gigi dan mengeparkan tinjunya di satu tangan dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. 72 miliar. Fei Yanzhong tidak menunjukkan kelemahan dan berkata langsung, "Untuk membuat keseluruhan 800 Fei Yanzhong tidak menunjuk kelemahan dan berkata langsung, "Untuk membuat keseluruhan 80 miliar." Fei Yanzhong membuat 3 tawaran dan hampir mendorong Bernard Arnault ke ambang likuiditas. Karena limit yang bisa dia bawa berada di kisaran 80 hingga 90 miliar. Dan
Harga lelaki tua itu sangat mahal. Jika dia menggigit 90 miliar lagi, dia pada dasarnya akan tersingkir. Hal ini membuat Bernard Arnault gugup dan terkejut. Dia benar-benar tidak tahu dan berpikir dalam hati, apa asal-usul lelaki tua Cina ini? Mengapa dia bisa berteriak 60, 70, dan bahkan 80 miliar berturut-turut tanpa mengubah wajahnya? Begitu banyak uang. Mustahil kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Pada saat ini, Song Wangtin berkata, nomor 035 menawar 80 miliar. Adakah orang yang lebih tinggi darinya? Bernard Arnault tiba-tiba sedikit tidak mengerti, dan dia tidak yakin apakah lelaki tua itu menggertak. Jika pihak lain menggertak ketika pembayaran dilakukan, dalam beberapa saat, selama dia tidak bisa membayar, haucunan secara alami akan diberikan kepadanya kali ini. Namun, dia tidak berani menaruh semua harapannya, karena jika pihak lain benar-benar membayar uang, bukankah dia akan selesai? Tepat ketika dia masih ragu-ragu apakah akan melanjutkan penawaran, seorang pria parubaya di antara kerumunan mengangkat tangan dan berkata, saya akan menawar 900 juta. Saya akan menawar 90 miliar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menoleh kepadanya. Orang yang berbicara adalah nomor 099, Hou Yuanzheng. Melihat tawaran Hou Yuanzheng, Fei Yanzhong tiba-tiba mengerang dalam hati. Saya pikir dia ada di sini untuk mengeksplorasi kebenaran. Tetapi saya tidak pernah berpikir dia benar-benar mengajukan penawaran. Hou Yuanzheng juga melihat tatapan Fei Yanzhong saat ini. Matanya bertemu. Dia melipat tangannya dan sedikit mengangguk. Fei Yanzhong tahu bahwa yang dimaksud pihak lain sebenarnya adalah untuk menebus kesalahannya sendiri. Artinya, secara umum adalah maaf, saya tersinggung. Fei Yanzhong merasa abu-abu saat ini. Dia tahu betul bahwa begitu orang ini mulai menawar, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Jadi, sebagai seorang penatua, dia juga membungkukkan tangannya kepada Hou Yuanzheng dan bahkan membawa beberapa doa di matanya. Artinya juga sangat jelas, bagaimanapun saya berusia 90-an dan saya akan mati. Melihat semua orang sudah saling kenal, saya harap Anda dapat mengangkat tangan dan memberi saya kesempatan ini. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata, aku akan memberinya 100 miliar. Begitu kata-kata ini jatuh, Hou Yuanzheng mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan jelas, 110 miliar. Tempat itu sudah digoreng. Ada banyak orang kaya yang memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam daftar Forbes, dan masih banyak lagi yang tidak ada di dalam daftar Forbes. Namun, mungkin hanya segelintir orang yang bisa menghasilkan uang tunai 110 miliar dalam daftar Forbes. Kita lanjut lagi ke bab 3925. Semua orang berspekulasi tentang asal-usul nomor 305 dan nomor 099 ini. Pada saat ini, Bernard Arnault yang mengenakan nomor 016 benar-benar pingsan pada saat ini. Meskipun di atas kertas, dia adalah yang terkaya dari semua pesaing malam ini. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pil permajaan terakhir baru saja mulai menembak selama 1 menit dan dia langsung diperas dari urutan pesaing. Keputusasaan dan penyesalan hampir membuatnya ambruk di tempat. Jika saya tahu itu seperti ini, bahkan jika kuartal terakhir dari lelang 50 miliar dolar tidak akan ditunda sampai sekarang.
itu akan dinyatakan keluar dari kompetisi. Di dalam kotak, Vacation juga terpana. Dia tidak melihat wajah Hao Yuanzheng, tetapi dari momentum penawaran Hao Yuanzheng, dia bisa melihat bahwa 110 miliar dolar Amerika Serikat tidak berarti apa-apa bagi orang ini. Akibatnya, kakeknya akan sedikit kesulitan jika ingin mendapatkan pil permajaan ini. Tidak hanya Vacation yang terkejut, tetapi Ye Chen juga terkejut. Dia selalu curiga bahwa Hao Yuanzheng pada nomor 99 memiliki latar belakang yang bagus, tetapi tidak berharap itu tidak terduga. Ini juga membuatnya semakin penasaran siapa Hao Yuanzheng ini. Dan pada saat ini di lapangan, Fei Yanzhong mengangkat tangannya dan berkata, 120 miliar. Dia telah lama memahami cara pertanian Asura ini beroperasi hari ini, membuat sekelompok Taipan sekarat mati-matian berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup. Dan harganya ditakdirkan untuk menembus langit karena 100 miliar tidak dapat menghentikannya. Maka tingkatkan anggaran. Singkatnya, dia tidak boleh menyerah karena sekali menyerah berarti menyerah hidup dan memilih mati. Dan dia akhirnya mengantar pesaing dengan kenaikan harga tidak kurang dari 10 miliar tiap kali. Hao Yuanzheng tidak mengubah wajahnya dan terus mengangkat tangannya, 130 miliar. Terjadi kegemparan. Saya pikir benar-benar ada orang besar malam ini. Tetapi dua orang Cina ini bersaing dan langsung melemparkan Bernard Arnault dari langit. Seluruh kekayaan bersih Bernard Arnault hampir mendekati 170 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pil permajaan ini pada dasarnya disebut 80% dari kekayaan bersihnya. Apabila pesaingnya belum selesai, apalagi persaingannya belum usai. Fei Yanzhong tampak muram dan terus mengangkat tangannya, 140 miliar. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Hao Yuanzheng. Wajahnya penuh dengan ketidakpahaman. Hao Yuanzheng juga agak malu untuk dilihat oleh Fei Yanzhong. Bagaimanapun, dia masih tahu situasi Fei Yanzhong dengan relatif baik dan tahu bahwa dia akan segera mati. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat tangannya, 150 miliar. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Di mata mereka, metode penawaran ini seperti pertarungan antara dua dewa. Pada saat ini, Fei Yanzhong hampir muntah darah. Meskipun keluarga Fei memiliki aset ratusan miliar untuk melanjutkan umur panjang keluarga, sebagian besar dana telah diinvestasikan dalam industri jangka panjang dan perwalian keluarga dengan firewall yang sangat ketat. Di beberapa industri jangka panjang, dibutuhkan investasi berkelanjutan selama beberapa dekade untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang setelah beberapa dekade. Kepercayaan keluarga adalah sejumlah besar uang untuk diinvestasikan. Prinsipal tidak pernah diambil dan hanya keuntungan yang dihasilkan oleh prinsipal yang digunakan untuk terus memelihara keturunan mereka. Keluarga Fei memiliki ratusan miliar dolar dalam perwalian keluarga yang tersebar di berbagai negara berputasi tinggi di dunia. Perwalian keluarga ini dapat menjamin bahwa selama 5 anggota tetap perserikatan Perwalian keluarga ini dapat menjamin bahwa selama 5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bangkrut dan manusia tidak pernah punah, keturunan keluarga Fei tidak akan pernah kekurangan uang. Tetapi karena ini, uang tunai yang diperoleh seluruh keluarga Fei tidak lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah uang ini hampir luar biasa tinggi di mata orang biasa. Tetapi di depan buaya raksasa top dunia, itu hanya sepotong kecil daging. Di antara mereka, keluarga Rothschild yang paling kuat, menurut legenda, memiliki total aset lebih dari 5.000 triliun dolar Amerika Serikat.
yang hampir sama dengan produk nasional bruto seluruh Amerika Serikat selama 2,5 tahun. Namun, beberapa orang di luar negeri merasa bahwa angka itu benar-benar dilebih-lebihkan dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Namun, beberapa orang merasa bahwa angka itu masih agak konservatif dibanding dengan kekayaan keluarga Rothschild yang sebenarnya. Namun, angka sebenarnya hanya diketahui manajer puncak Rothschild. Pada saat ini, Hao Yuanzheng di nomor 099 mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan keras, "Saya akan membayar 160 miliar dolar Amerika Serikat." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya agak kurang bagus. Dan terima kasih juga telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.